Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam program Berkat Pagi. Dan mari sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita mau awali dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau sebelumnya kita sudah melihat dari dalam surat Paulus yang pertama untuk jemaat Tesalonika, saat ini kita mau lihat surat Paulus yang kedua, masih untuk jemaat Tesalonika. Dan kita mau lihat sedikit dulu latar belakangnya, bahwa ketika Paulus mengirimkan surat yang kedua ini, Paulus sedang ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dan kesalahpahaman yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Tapi kalau mau kita lihat, kita akan bahas banyak hal nanti, dan mungkin ada hamba-hamba Tuhan selanjutnya yang akan membahas lebih dalam lagi. Tapi kali ini kita akan fokus pada surat Paulus untuk jemaat Tesalonika yang kedua, dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan, 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita mau lihat kondisi jemaat yang sebelum Paulus memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Di sini Paulus kembali melihat bahwa jemaat Tesalonika ini sangat baik. Kita melihat di sana iman mereka semakin bertambah, bahkan kasih mereka seorang kepada yang lain juga semakin kuat. Nah, kita mau lihat jemaat di Tesalonika ini sebenarnya jemaat yang mengalami hal-hal yang sulit. Kalau Bapak Ibu mau baca dalam suratnya yang pertama, di sana kita melihat Paulus banyak memuji, melihat di mana jemaat Tesalonika mengalami banyak hal kesulitan, banyak penganiayaan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang mereka nikmati. Tapi kita juga mau lihat di sini ternyata imannya jemaat di Tesalonika itu bertumbuh, bahkan kasih mereka terhadap sesama juga bertumbuh. Kalau kita lihat biasanya ketika keadaan itu sukar, keadaannya itu tidak baik, mungkin dalam keadaan yang sulit, kadang yang terjadi adalah mungkin kita tidak bisa bersukacita dengan rekan kita, mungkin di gereja, mungkin di tempat kita bekerja. Kalau lagi sulit itu rasanya tidak damai untuk bekerja dengan baik. Tapi kita melihat di sini jemaat Tesalonika sangat luar biasa. Ketika mereka menghadapi yang namanya penganiayaan sekalipun, kesusahan yang mereka alami tidak membuat iman mereka turun, bahkan kasih mereka terhadap sesama mereka tidak jadi terganggu. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat kenapa sampai jemaat di Tesalonika bisa memiliki iman yang seperti itu. Kalau kita lihat dalam kita sudah bahas banyak hal di pertemuan sebelumnya tentang surat yang pertama. Tapi kita mau lihat sedikit dalam 1 Tesalonika pasal 3. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya ada beberapa ayat, tapi saya hanya akan bacakan ayat yang ke-12. Dikatakan demikian firman Tuhan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Di sini kita melihat kasihnya jemaat ini semakin bertambah-tambah. Di luar dari logika kita, kalau kita mau lihat keadaan mungkin hari-hari ini, mungkin kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing. Bahkan mungkin saya secara pribadi, ketika kondisi tidak menyenangkan, kondisi yang mungkin tidak mengalami penganiayaan seperti jemaat di Tesalonika ini. Tapi kadang pelayanan bisa saja terganggu, kadang dalam bekerja jadi terganggu, jadinya tidak baik begitu. Tapi kita lihat, wah, kok bisa jemaat ini sangat bisa mengendalikan kehidupannya. Kalau kita mau baca dalam perikop-perikopnya dituliskan ada sukacita atas jemaat, kabar baik yang dibawakan oleh Timotius, nasihat supaya hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau lihat kok bisa jemaat ini bertumbuh, karena mereka mendengarkan mereka mendengarkan nasihat-nasihat dari pimpinannya, gembalanya, dari Sang Paulus. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, sehingga Paulus pun memuji mereka. Karena mereka ini taat, mereka ini dengar-dengaran, walau dalam keadaan yang sulit. Makanya ketika nanti kita lihat selanjutnya, ketika jemaat ini memiliki pemahaman yang salah, mereka salah paham akan kebenaran firman Tuhan,
Paulus memberikan ajarannya dan jemaat ini menerima, jemaat Tesalonika ini mendengar, sehingga iman mereka itu terjaga. Ketika kita mungkin bingung tentang hari-hari hidup ini, kita mungkin berdoa, bergumul, kita nggak tahu Tuhan mau bawa kemana kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang tidak seperti yang kita rancangkan, kita bingung. Kalau kita bingung, kita mau seperti jemaat Tesalonika. Ketika Paulus datang, Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka mau mendengar. Sehingga kalau kita mungkin saat-saat ini sedang tersesat, kita sedang bingung, kita sedang bimbang. Bahkan hari-hari ini saya melihat ada anak-anak pemuda yang sedang bergumul dalam masa-masa pendidikannya, mungkin untuk khususnya teman-teman yang sudah kelas 3 dan sedang lulus, mereka yang sekarang sedang mencari tempat perkuliahan, ada yang sudah diterima, ada yang belum diterima, mereka tuh dipenuhi dengan kebingungan. Tapi ketika mereka mau fokus kepada apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, mereka beribadah, mereka baca firman Tuhan, mereka menemukan janji-janji Tuhan. Mereka melihat ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga saya boleh bersyukur juga melihat bahwa ada adik-adik youth yang iman mereka semakin hari semakin bertumbuh. Bahkan mungkin mereka lagi mengalami hal-hal yang sulit, tapi karena mereka mau dengarkan firman Tuhan, mereka mau arahkan hati dan pikiran mereka kepada apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani setiap tantangan kehidupan mereka dengan baik, dengan sabar. Mereka tes, gagal di sini, tes lagi di sini, gagal di sini, tes lagi di sini, dengan sabar. Dan mereka percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa yang akan mereka lihat suatu saat nanti. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan jemaat Tuhan pada hari-hari ini? Tantangan iman seperti apa yang kita alami? Apakah seperti jemaat di Tesalonika? Mungkin di keluarga, mungkin di tempat bekerja, di pelayanan, di mana saja kita berada. Tantangan iman seperti apa yang kita alami? Bahkan mungkin Bapak Ibu kita yang hidup di tempat sebagai minoritas ini, apa yang menjadi tantangan kita begitu banyak. Kita melihat tantangan gereja hari-hari ini begitu banyak, khususnya di daerah-daerah kita. Ada begitu banyak tantangan, penolakan. Tapi bagaimana iman kita? Bagaimana kondisi iman kita? Apakah kita masih mau percaya dengan penyertaan Tuhan? Atau kayak, menjadi Kristen gak enak lah. Gak diterima di sini, udahlah. Atau kita mau semakin menggebu-gebu di dalam Tuhan? Apakah kita itu jemaat yang bertumbuh? Ada tantangan yang banyak, kita bertumbuh atau kita menjadi lemah? Kita semakin percaya atau kita semakin meninggalkan Tuhan? Meninggalkan Tuhan bukan hanya dengan kita melepaskan status kita di KTP sebagai orang Kristen. Tapi ketika kita tidak percaya sama Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, itu berarti kita sedang tidak bertumbuh. Jadi bagaimana? Apakah hari-hari kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Dan apakah kasih kita bagi sesama kita makin erat? Atau kita lihat sekarang banyak orang yang bersaing dengan menjatuhkan orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang bertumbuh, berkembang dalam kasih. Tidak ada yang menjatuhkan satu dengan yang lain. Atau mungkin kita dengan dilema banyak persoalan ini, apakah perkataan kita mau kita sakiti orang lain karena kita sedang gundah gulana, lalu kita hajar sana sini, lingkungan kita semua jadi serba salah. Apa kita mau jadi orang Kristen yang seperti itu? Atau kita punya kasih yang besar, orang Kristen yang unggul, yang saling mengasihi, walaupun keadaan kita sulit. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari saya mau ajak saya dan kita semua menjadi jemaat Kristus, anggota tubuh Kristus, yang imannya semakin hari dalam tantangan kehidupan ini semakin bertumbuh, dan juga kasih kita terhadap sesama kita semakin bertumbuh. Jangan ada persaingan di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus saling mengasihi, bertumbuh bersama-sama. Firman Tuhan banyak katakan, kalau ada orang yang lemah, mari kita rangkul, kita tumbuh bersama-sama. Dan itulah iman yang Tuhan mau kita punya. Dan yang kita mau lihat dengan jemaat Tesalonika ini, bagaimana mereka punya iman yang bertumbuh dan kasih yang besar untuk sesamanya, yaitu karena mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan hari ini sebelumnya dan di ibadah-ibadah yang kita ikuti, dengarkan firman Tuhan itu baik-baik. Karena firman Tuhanlah yang akan membuat iman kita tumbuh, firman Tuhanlah yang akan membuat kasih kita semakin besar. Apalagi dalam menjalani hari-hari kehidupan yang khususnya untuk kita kaum minoritas, kita mengalami hari-hari yang semakin sulit. Tapi tidak apa-apa. Ketika firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita,
kita akan punya iman yang kuat, kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau setiap kita teruslah bertumbuh dalam iman dan milikilah kasih yang kuat di dalam Kristus. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan